semuanya, ketemu lagi dengan Bud Kuning. Kali ini si Bud Kuning mau kemana ya? Hari ini juga lumayan cerah ya. Dan memang cerah sih, bukan lumayan lagi. Karena di sini udah jarang hujan. Di sini lagi musim kemarau panjang. Kita kok beloknya ke tempat kemarin ya? Tapi ternyata kita balik lagi. Ternyata kita bukan mau ke situ. Kita hanya sedang mengambil sesuatu. Dan hari ini kita kembali ke lahan kemarin yang mau dibuka. Kita sampai di lahan yang hendak dibuka. Ini adalah, kita anggap aja ya, ini lahan pertama yang sedang kita kerjakan. Nah, kalau di sini suasananya itu lebih apa ya dibilangnya, lebih tenang kali ya, dan lebih sejuk karena di sini masih lebih banyak pohon dibanding tempat yang kemarin. Kalau di tempat kemarin itu pohonnya sedikit saja. Nah, ini kemarin hasil yang dibabat, bersih ya, jadi enak kalau menjalani di sini. Tidak terlampau banyak rumput yang kena ke kaki. Lumayan gatel loh rumput-rumputnya. Kita hari ini mengerjakan lanjutan pekerjaan yang kemarin, yaitu mengumpulkan rumput-rumput yang sudah dibabat dan sepertinya sudah mulai mengering ya. Nah, tapi lihat tuh, ayam-ayamnya di sini lumayan geragas loh. Kalian jangan salah. Saya juga heran, padahal mereka nggak mungkin nggak makan kan. Dan mereka bebas makan segala ubi yang masih ada di dalam. Tapi ya itu, tetap aja geragas-geragas sekali. Sambil bekerja kita ngobrol-ngobrol aja yuk. Menurut kalian, kenapa sih rumput-rumput ini bisa tumbuh begitu aja padahal tidak ada yang menanamnya, padahal nggak ada yang nyiraminnya, tapi dia lebih tumbuh subur dibanding apa yang kita tanam? Menarik ya. Seandainya aja kalau kita menanam sesuatu bisa sesubur rumput ini, mungkin kita itu udah gampang kali ya kaya raya. Nyatanya enggak seperti itu. Justru kalau kita menanam sesuatu butuh effort yang luar biasa, dari pemeliharaannya, pemupukannya, bahkan pada saat mau buka lahan aja butuh effort. Seperti ini, kita harus membersihkan dulu lahannya dari rumput-rumput liar. Kalau enggak, ya apa yang kita tanam bakalan terjepit. Apa yang kita pupuk ke tanaman yang akan kita tanam, ya akan habis disantap sama rumput-rumput liar ini. Lucu ya? Dan yang paling menarik ya teman-teman, itu lalang-lalang dari mana ya asalnya ya, kok bisa tumbuh gitu aja? Padahal kan bibitnya nggak ada ya yang nanam. Tapi di setiap musim atau di setiap daerah, rumput-rumput yang tumbuh itu pasti berbeda. Misal nih, rumput yang tumbuh di daerah yang di bawah pohon sawit itu berbeda dengan lapangan terbuka seperti ini. Kalau di sini banyak rumput dudurian, rumput-rumput yang getahnya gatel, dan yang lalang-lalang gitu. Tapi kalau di sawit-sawit gitu cenderung seperti lumut-lumut, pakis-pakis seperti itu, dan apa sih ya namanya ya, rumput yang agak panjang-panjang halus gitu. Nah, hanya saja terkadang mereka sengaja memelihara rumput-rumput yang seperti enceng gondok merambat. Nah, konon katanya kalau rumput yang itu fungsinya adalah untuk menahan drainase di dalam tanah agar tetap lembab. Karena kalau dia rumput itu tidak ada, penguapannya jadi tinggi. Sementara untuk tanaman sawit itu membutuhkan tanah yang lembab. Itu sebabnya ada perbedaan rumput yang subur di bagian tertentu. Rumput yang sudah
sudah kita kumpulkan, nanti kita akan mulai bakar. Jadi asap itu bukan asap sesajen ya teman-teman, tapi proses pembakaran rumput agar nanti hasil bakarannya bisa digunakan untuk kompos dalam penanaman bibit yang pertama. Nah, di sini juga aman karena jauh dari pemukiman. Dan proses pembakarannya juga tidak memakan waktu yang lama karena daun-daunnya sudah cukup kering. Sudah mulai kelihatan ya teman-teman progresnya, dari yang tadinya banyak rumput liar dan ubi-ubian sekarang sudah mulai kelihatan lapang, dan itu sebenarnya belum semua sih, masih sebagian aja. Tapi sepertinya kita hanya sanggupnya sampai di sini aja. Dalam hidup ini kita harus seimbang antara bekerja dengan istirahat. Nah, tadi kan energi kita sudah dibakar, tapi bukan dibakar dengan sampah-sampah itu ya teman-teman, tapi dibakar lewat aktivitas tadi. Kita udah jalan ke sana sini ngumpulin sampahnya dan proses pembakarannya, sehingga sudah terjadi proses pembakaran dalam tubuh kita. Sudah mulai berkeringat, jangan tanya baunya seperti apa, tapi yang namanya bekerja tetap harus ada yang dikorbankan, entah pun itu bau badan. Nah, sepertinya sebentar lagi kita nggak lama karena hari sudah siang dan waktunya juga akan ke kanan. Mungkin habis ini kita akan pulang saja. Ya, setidaknya pekerjaan hari ini sudah cukup kelihatan ya progresnya. Tinggal nanti proses penanamannya kira-kira mau nanam apa ya. Menurut teman-teman kira-kira bibit apa ya yang cocok ditanam di sini dengan kondisi tanah yang seperti ini. Ini tanahnya agak sedikit miring dan di sini banyak sekali ayam-ayaman. Risikonya adalah tanaman kita bakalan dimakan ayam. Ya itulah kita tantangannya setiap hari. Hidup ini memang penuh tantangan. Nah, beginilah kira-kira teman-teman penampakan kerja hari ini. Apinya juga sudah mati kan, makanya aku bilang tadi itu hanya sebentar saja. Karena daun-daun yang kita bakar itu sudah kering. Jadi tidak akan merambat atau memakan waktu yang lama. Sebelum kita pergi, kita juga akan memastikan api-api tersebut telah mati ya teman-teman. Karena sangat berisiko kalau meninggalkan dalam kondisi api menyala. Waktunya kita pulang karena sudah waktunya menjemput anak dari sekolah. Ya, hari juga sudah siang, matahari sudah persis di atas kepala. Matang kepala kita. Karena panasnya tidak terbendung lagi menembus topi yang saya pakai. Sebab topi saya tidak bulat, topi saya kerucut. Topi saya kerucut. Bye-bye. Singkat cerita, kita sudah mau sampai di rumah dan kita pasti akan disambut oleh anabul-anabul kita. Kikruku. Tuh, anabul-anabul kita sedang ada rapat paripurna. Lihat semuanya, tidak ada yang menyambut. Kalian semua pada sibuk. Pasti kalau udah begini mereka ada melakukan kesalahan karena tidak satu pun ada yang kelihatan. Memang seperti itulah mereka.